엄마 정시라고 생각해. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Berikut film yang berjudul Madam yang dirilis pada tahun 2015 menceritakan tentang seorang madam yang baru saja menikah namun merasa kesepian karena tak pernah merasakan nikmatnya hubungan suami istri. Gimana kisah selanjutnya? Yuk siapkan kopi, duduk manis, dan inilah dia. Bermula dari negara Korea yang masih dijajah oleh negara Jepang, terlihat seorang madam dan pelayannya yang bernama Kim Ji untuk bertemu sang calon suaminya. Terlihat juga calon suaminya yang bernama Chung dan pelayannya bernama Lee. Diketahui bahwa Chung merupakan seorang pengusaha yang sudah barang pasti hidupnya serba kecukupan. Lantas mereka menuju rumah Chung, kemudian di jalan Lee terlihat menggoda Ji, mengatakan bahwa lelaki botak yang di belakang itu sepertinya menyukainya. Kemudian para pelayan menyambut kedatangan si madam ini dengan sukacita. Tak terkecuali pelayan baru yang bernama si Jo. Terlihat banyak bertanya tentang Chung pada kakeknya yang juga pelayan di situ. Tak lama Jo pun disuruh membawa barang-barang dan mengurus segala keperluan si madam itu, termasuk juga peralatan mandi. Di kamar mandi Jo tak henti-hentinya melihat kecantikan si madam ini hingga disuruh pergi oleh si madam itu. Sementara Lee ternyata menyukai si Ji, walaupun si gadis ini sebenarnya seorang tunawicara. Singkat cerita, Chung dan madam pun sudah menikah. Proses peladuran akan segera dimulai. Namun anehnya si Chung malah menyuruh madam untuk tidur saja. Alhasil segel pun masih belum terbuka malam itu. Esok harinya terlihat Chung bersama dengan pelayan sedang membawa hasil panen untuk dijual. Namun dihadang oleh penjajah Jepang, merasa diperas, Chung pun melawan. Akibatnya ditembak hingga tewas. Kabar tewasnya Chung sampai juga ke telinga si madam. Berduka, sedih, pilu, campur jadi satu. Merasa tak adil kenapa semua itu harus terjadi padanya yang belum sempat merasakan digesek oleh suaminya. Tewasnya Chung membuat para pelayan menjadi takut dan memutuskan pergi dari rumah itu. Tak terkecuali Lee yang juga membawa Ji pergi dari situ. Sekarang tinggallah madam, Jo, dan kakek di rumah itu. Alasan kakek tetap bertahan di situ karena sepanjang hidupnya ia telah melayani si Chung. Jadi tidak ada alasan lain lagi untuk ikut pergi bersama teman-temannya. Yang nyatanya ketakutan para pelayan pada penjajah Jepang itu takkan terjadi. Buktinya kakek, Jo, dan madam tetap hidup tentram di rumah itu. Suatu ketika mereka mau jual hasil panennya, lagi-lagi dihadang oleh para penjajah Jepang itu. Dan sebagai tawanannya, mereka mau mengambil paksa Ji. Namun Lee yang merasa kekasihnya dalam bahaya langsung mempertahankannya. Madam yang melihat hal itu merasa iri hati dengan kemesraan Lee dan Ji. Kesepian madam makin menjadi tatkala melihat Lee dan Ji melakukan belah duren di semak-semak belukar. Hasrat madam pun makin menjadi, pikirannya menerawang jauh. Seandainya saja aku bisa seperti yang Lee dan Ji lakukan. Tanpa sadar Jo sudah memperhatikan madam diam-diam. Jo pun lantas berhayal, andai saja aku bisa adu gesek sama si madam itu. Dan kesempatan itu akhirnya datang juga. Jo tak sengaja melihat madam sedang mandi. Sudah pasti Jo melihat kemulusan madam yang tanpa tertutupi oleh sehelai benang pun. Malam itu pikiran Jo makin tak karuan membayangkan kemulusan si madam itu. Sementara madam sendiri juga mulai ada hasrat dengan si Jo. Esok harinya Jo sedang memperbaiki pintu. Madam yang sudah ada hasrat lantas memberikan sinyal-sinyal cinta kepada si Jo. Saat itulah kakek mau pergi ke kota untuk beberapa hari membeli segala keperluannya. Saat itu juga madam dan Jo makin menjadi-jadi.
Saat malam tiba, suasana yang sunyi, sepi membuat hasrat Madam makin bergelora, ingin merasakan seperti apa rasanya digesek oleh si Joe. Kemudian Madam mengajak Joe untuk melakukan itu. Dengan senang hati, si Joe lantas memulai acara belah duren itu. Esok harinya terlintas wajah Madam dan Joe yang berseri-seri karena acara belah durennya sangatlah memuaskan. Joe yang jiwanya masih menggebu-gebu lantas mengajak Madam tiap saat untuk melakukan itu lagi. Sementara si kakek pulang bersama dengan laki-laki bermaksud untuk menjodohkan laki-laki itu dengan si Madam. Terang saja Madam menolaknya karena Madam sudah mendapatkan asupan energi-energi yang memuaskan dari si Joe. Malam itu Madam dan Joe sangatlah hati-hati saat akan melakukan adu gesek karena takut aksinya itu dipergoki oleh sang kakek. Namun karena mereka sudah terhanyut oleh keenakan duniawi, Madam gak sadar kalau suara desahannya sangatlah nyaring dan memecah kesunyian malam, hingga sang kakek pun terbangun karena mendengar suara tersebut. Merasa penasaran, kakek lantas mengintip, yang ternyata Madam dan Joe yang sedang melakukan adu gesek. Pagi harinya kakek mengutarakan kekecewaannya itu kepada mereka berdua. Kemudian kakek memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Setelah kepergian si kakek, Joe dan Madam bukannya bersedih, tapi malah justru terus-terusan melakukan adu gesek berulang-ulang kali, hingga suatu malam dikejutkan oleh suara berisik yang ada di gudangnya. Ketika dicek, ternyata ada seorang penjajah Jepang yang terluka cukup parah. Madam yang pada dasarnya adalah orang baik lantas menolong dan mengobati penjajah itu, melayaninya dengan baik hingga penjajah itu sembuh. Tapi nampaknya pria penjajah itu mulai tergiur oleh kemolekan si Madam. Yang jelas saja hal itu membuat khawatir si Joe. Merasa tak mau kehilangan si Madam, Joe kemudian melaporkan pria tersebut ke pasukan Korea. Mengetahui hal itu, pria penjajah memukul si Madam hingga tak sadarkan diri, berniat untuk memperkaosnya. Namun belum sempat terjadi, Joe dan pasukan Korea datang untuk menangkapnya. Merasa dalam bahaya, pria penjajah itu bermaksud untuk menembak si Joe. Namun beruntung, si Madam sudah lebih dulu menembaknya. Merasa sudah tidak aman lagi tinggal di rumah itu, lantas Joe dan Madam memutuskan untuk pergi tinggal di suatu tempat, dan mereka pun hidup bahagia. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ending yang membahagiakan. Kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita dicintai. Dicintai untuk diri kita sendiri, atau lebih tepatnya dicintai terlepas dari diri kita sendiri. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view.